Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahri Ridho Mustaqim. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang dimensi pemanfaatan pangan, yaitu keamanan pangan. Jadi, apa sih itu keamanan pangan? Jadi, apa sih itu pengertian keamanan pangan? Keamanan pangan itu adalah kondisi pangan yang sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung 3 cemaran berbahaya, seperti cemaran fisik, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan kita, supaya makanan tidak menyebabkan penyakit dan layak untuk dikonsumsi. Berikutnya di sini ada konsep keamanan pangan. Yang pertama itu pangan harus bersih dan higienis. Maksudnya itu, sebelum pangan diolah, pangan harus terlebih dahulu dicuci dan dibersihkan supaya terhindar dari bakteri berbahaya. Terus, pangan itu harus terhindar dari bahan kimia yang berbahaya juga. Contohnya seperti boraks atau formalin. Pangan harus diolah juga dengan benar supaya tidak menimbulkan banyak penyakit seperti diare ataupun penyakit lainnya. Dan pangan juga harus memiliki gizi untuk kesehatan, supaya makanan yang kita konsumsi tidak hanya kenyang, tetapi juga membuat tubuh kita sehat dan kuat. Selanjutnya di sini ada kebijakan keamanan pangan. Jadi di Indonesia itu keamanan pangan diperiksa dan diatur oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, BPOM ini tuh memiliki tugas untuk mengawasi makanan dan minuman, mengecek produk sebelum dijual. Nah, artinya ini makanan yang mau dijual itu harus dicek BPOM terlebih dahulu apakah makanan ini tuh layak dikonsumsi atau tidak, karena kalau nggak dicek dan beredar di pasaran itu tentu aja berbahaya dan mungkin saja mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin yang tentunya menimbulkan banyak penyakit dan tidak sehat untuk kesehatan manusia. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Jadi di dalam konteks regional Asia Tenggara atau ASEAN, isu keamanan pangan seperti penggunaan bahan yang berbahaya itu masih menjadi kasus utama yang menjadi perhatian. Hal ini itu terjadi karena adanya perdagangan pangan antar negara. Contohnya aja di Indonesia ya, nggak usah jauh-jauh. Banyak pedagang nakal yang menggunakan boraks atau formalin di dagangannya. Tujuannya itu untuk menjaga makanan agar tidak kadaluarsa dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini tentu aja membahayakan kesehatan bagi para konsumen. Tetapi penjual ini ingin untung sebesar-besarnya, jadi dia menggunakan boraks dan formalin. Hal ini tentu saja sangat dilarang, karena dapat menimbulkan resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang selanjutnya adalah tantangan keamanan pangan. Tantangan keamanan pangan ini tuh berhubungan dengan studi kasus yang pedagang bakso yang menambahkan zat kimia berbahaya seperti formalin atau borak. Nah, hal itu tuh bisa terjadi karena kurangnya pengawasan di daerah yang terpencil. Jadi si pedagang bakso ini nggak ada yang ngawasin bahwa dia menggunakan bahan kimia berbahaya. Terus si pedagang ini tuh kurang edukasi tentang bahan tambahan pangan. Jadi dia asal nambahin borak atau zat kimia lainnya ke dalam dagangannya tanpa tahu zat itu berbahaya. Yang dia pikirkan hanyalah zat ini tuh bisa membuat dagangannya lebih awet dan tidak cepat basi. Terus pedagang ini tidak memiliki kesadaran dalam kebersihan. Masih banyak pedagang yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengaduk adonan. Tentu saja ini membuat kebersihan makanan tidak higienis dan bisa menimbulkan banyak penyakit. Selanjutnya di sini ada solusi dari masalah yang ada di slide sebelumnya.
Yang pertama, pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat ke dalam daerah yang lebih terpencil untuk mengecek apakah makanan yang dijual sudah sesuai dan tidak berbahaya. Lalu bisa mengedukasi masyarakat bahwa boraks atau zat kimia yang berbahaya lainnya itu tidak boleh digunakan di dalam makanan karena sangat berbahaya dan mengancam kesehatan. Lalu pedagang harus meningkatkan kesadaran, contohnya seperti mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kontak langsung dengan adonan agar adonan itu tetap higienis dan layak makan dan tidak menimbulkan penyakit lainnya. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, pangan itu sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, kita sebagai konsumen tentu aja harus bekerja sama dengan produsen, pemerintah, agar pangan yang layak dikonsumsi itu tercipta dan layak untuk dikonsumsi, sehingga tidak ada pangan berbahaya yang beredar di kehidupan kita. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.